Ini materi yang keberapa? Ketiga ya. Tadi kan figur, terus cadence ya. Nah sekarang tentang frase. Mulai dari depan. Nah, sekarang mulai kita dari asumsi tentang frase. Dari definisinya dulu. Jadi frase konvensional umumnya adalah sebuah unit 4 birama. Perkecualian durasi bisa lebih panjang atau lebih pendek. Nah ini memang perlu bagi mahasiswa untuk memahami bahwa ini asumsi yang paling dasar ya, bahwa yang disebut dengan frase itu 4 birama. Sebab di lapangan kita bisa saja menemukan kita berasumsi bahwa frase itu 2 birama ya, sehingga nanti analisisnya menjadi kurang tepat ya ketika kita mencoba mengidentifikasi ya sebuah periode misalnya menjadi rancu ya. Kemudian asumsi yang kedua adalah frase merupakan unit terpendek yang diakhiri oleh kadens. Ini rumus-rumusnya ya. Yang ketiga, frase umumnya berkaitan dengan satu atau beberapa frase lain. Yang keempat, frase adalah basis struktural bentuk-bentuk homofoni dan juga digunakan pada struktur-struktur polifoni tertentu. Berarti frase itu bukan cuma miliknya tekstur homofonik ya, tetapi juga ada di dalam tekstur-tekstur polifonik tertentu. Jadi tidak semua, teman kalau homofoni itu berarti dia semuanya ya. Jadi mungkin kita bertanya apa yang dimaksud dengan polifoni dan homofoni ya. Jadi polifoni dan homofoni ini sebenarnya istilah tekstur ya di dalam musik ya. Jadi tekstur homofonik ini berarti yang berlaku pada periode klasik ya, musik-musik klasik, termasuk juga musik-musik pop saat ini itu masuknya ke homofonik ya. Karena dia didasarkan atas melodi-melodi ya di bawah akord atau harmoni-harmoni yang didasarkan atas tangga nada tonal ya. Nah, kemudian melodinya itu jelas ya dan ada akord-akordnya jelas. Kalau polifoni, walaupun di sana juga ada unsur akord, namun sebenarnya dia tidak didasarkan atas dimensi vertikal, tetapi horizontal. Jadi beberapa melodi berjalan bersama-sama ya. Nah, jadi melodi-melodi yang ada, jadi bukan ke akor, walaupun kalau misalnya kita rumuskan itu juga merupakan akor. Nah, cuman ada di dalam musik polifoni yang dia menggunakan basis struktural yang menggunakan frase. Nah, dari asumsi tersebut kita bisa menarik satu kesimpulan. Jadi the phrase is a unit conventionally for measures in length, which is terminated by a cadence. It is the structural basis, particularly of the homophonic forms. Jadi frase adalah sebuah unit yang secara konvensional terdiri dari 4 birama yang diakhiri oleh sebuah kadens. Frase adalah basis struktural khususnya pada bentuk-bentuk homofonik. Hati-hati kalau di dalam ujian ada pertanyaan ya. Misalnya pertanyaannya di sini frase adalah basis struktural polifoni. Benar atau salah ya? Jawabannya tentu saja salah ya. Ini kan polifoni tertentu. Jadi di sini intinya di dalam homofonik. Baik, kemudian nah di dalam mengidentifikasi unit 4 birama tadi kan disebutkan salah satu asumsinya frase adalah unit 4 birama. Jadi frase 4 birama ini banyak digunakan di dalam musik-musik himne ataupun folk song. Frase adalah norma dalam musik barat yang telah ada pada himne-himne Ambrosian, lagu-lagu troubadour dan Minnesänger, berbagai tarian, tipe-tipe tarian Eropa, dan juga porsi musik Eropa yang lebih besar, yang ditulis sejak 1600. Nah, kemudian tanda birama dan tempo menjadi determinan atau penentu ya dari jumlah birama sebuah frase. Ini kita lihat di sini di contoh ini adalah sebuah frase. Nah, ini tergantung dari tanda biramanya. Jadi kalau ini diberi tanda 6/8,
ya, 2, 4, 5, 6. Nah, ini berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti menjadi 4 birama ya. Tetapi kalau misalnya kita beri 12/8, ya berarti ini menjadi 8 birama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi per 8/8 itu menjadi satu ketukannya. Menjadi 2 birama ya. 2 birama maksudnya satu biramanya ada 12 nada. Ya, ini 6 dikali 2. Nah, ini batasnya yang ini. Kalau misalnya 3/8 baru yang tadi saya sebutkan menjadi 8 birama ya. Jadi setiap 3 nada berarti dia 1 birama. Tapi ini pada dasarnya merupakan sebuah frase ya. Frase di dalam 6/8 terbagi ke dalam masing-masing frase ke dalam 2 semifrase, dan setiap semifrase terbagi ke dalam 2 motif ya. Ya, kita lanjutkan tentang frase sebagai unit 4 birama. Jadi sementara frase adalah sebuah unit tunggal yang seringkali tersusun dari semifrase, semifrase ini dapat dibagi ke dalam figur-figur ya, seperti tadi yang sudah dibahas ya. Tapi di sini ada frase sebagai unit tunggal. Jadi kita lihat di dalam simfoni Beethoven ya, sol, do, si, do, re, la, la, sol. Ini merupakan satu frase tunggal ya. Di sini ada 4 birama ya. Tidak ada frase lain yang berkaitan dengan ini ya. Kemudian frase terbagi ke dalam 2 semifrase masing-masing memiliki figur. Ini tadi dibahas di depan, tetapi ini salah satu contohnya ada di dalam komposisi simfoni B flat bagian finale dari Joseph Haydn ya. Jadi kita lihat di sini ada ini semifrase. Jadi ini seluruhnya sebuah frase ya dalam tempo yang cepat ya. Kalau temponya lambat maka kita bisa punya asumsi yang lain ya. Nah, di sini terdapat figur-figur ya yang membentuk semifrase. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kalimat dengan atau periode dengan 2 frase ya. Nah, ini yang disebut dengan periode nih, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya. Jadi ini dari sonata Mozart ya, yang ada Turkish March-nya, ini bagian pertamanya. Jadi kalau kita lihat di sini bunyinya ini 4 birama yang kedua. Ya, kira-kira seperti itu ya. Terus ada yang lain di sini kelompok 3 frase. Ya, ini dari Mendelssohn ya. Kalau nggak salah Song Without Words nomor 24 ya atau 34. Jadi kita lihat di sini frasenya ini terdiri dari rangkaian ya. Jadi sebuah periode terdiri dari 3 frase ya. Ini semifrasenya. Jadi ini agak susah. Tapi coba saya coba ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian di sini itu kan berapa birama? 1 2 3 4 ya. Yang kedua ini susahnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Ini pengertian frase sebagai komponen dari pola yang lebih besar. Ya.
Nah, kemudian kita lihat komponen dari pola yang lebih besar. Contoh yang lain di sini adalah double period, ya, double period consisting four phrases, ya, berarti 4 birama, ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Di sini kan sudah satu frase. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4 sampai sini. Ini satu frase lagi. Nah, untuk berarti kan sudah 8 birama, ya. Tetapi ini belum selesai, masih ada lagi di sini. Sama 1, 2, 3, 4. Di sini satu frase, 2 gapat, satu frase. Jadi di dalam mengidentifikasi itu kita gunakan hitungan dulu, ya. Hitung aja 4 birama, 4 birama, ya. Itu biasanya terus sesuai, ya. Jadi ini dari Chopin, ya, Vals Opus 28. Ini ulangan lagi. Kita lihat selanjutnya, masih ada, ya, di sini di dalam kodeta, ya. Jadi dia berdiri sendiri, ya. Ini komposisi cukup terkenal juga, Reverie dari Debussy, ya. Bagi kalian yang main piano tentunya ini sudah biasa memainkan ini. Kita lihat di sini ada yang pertama tuh 5 birama, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Ya, kira-kira dia masuk koda itu di sekitar dari sini. Tiram tarariram, ya. Ini nanti diulang lagi di sini, ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Masih ada birama nggak? Oh, 8 birama, tepat, ya, normatif, ya. Baik. Kemudian bagian dari song form, ya, sebagai tema, ya. Jadi frase itu bisa juga berfungsi sebagai tema. Jadi tema tidak harus berupa kalimat. Kalau di homofonik memang lazim, ya, kalau tema itu dia dalam bentuk kalimat, ya, ada 2 kali frase. Tapi di sini 1, 2, 3, 4, ya. Ini sudah merupakan satu tema, ya. Oke. Nah, terus ini dari Mendelssohn, ya, nomor 23 di birama 16 sampai 19, ya. Nah, ini di dalam interlude, ya. Jadi frase sebagai frase dia berdiri sendiri, di antaranya adalah berada di dalam interlude, ya. Kemudian di sini ada juga dari birama 17 sampai ke sini, ya, 20, nah sampai 21, ya. 17 sampai 21 ini satu frase yang berdiri sendiri sebagai transisi, retransisi. Ya, baik, saya kira ini nah, kemudian frase di sini sebagai basis struktural bentuk-bentuk homofonik, ya. Nah, biasanya digunakan dengan treatment pengulangan-pengulangan frase, ya. Apakah pengulangan secara identik atau diulang dengan hiasan, perubahan harmoni, perubahan gaya iringan, atau perubahan register, ya. Register itu tinggi rendahnya suara itu misalnya 1 oktav lebih tinggi, ya. Atau juga digunakan dengan perubahan warna suara. Baik, itu tentang frase.